Apakah Anda berencana memulai sebuah bisnis? Apakah bisnis yang akan Anda jalankan itu benar-benar layak untuk dijalankan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Gustaf M, narator baru dari channel YouTube Belajar Berbisnis. Kondisi lingkungan yang tidak pasti dan ketatnya persaingan serta kendala bisnis lainnya membuat para pelaku bisnis tidak hanya cukup mengandalkan pengetahuan, pengalaman, serta intuisinya saja. Dalam memulai suatu bisnis, studi kelayakan diperlukan agar investasi yang akan dilakukan dapat berjalan dan menghasilkan keuntungan yang diharapkan. Selain itu, studi kelayakan juga diperlukan untuk pihak-pihak yang berkepentingan dalam bisnis serta pelaku bisnis itu sendiri sebelum mengimplementasikan sebuah ide bisnis. Memang benar, jika dalam memulai bisnis kita tidak perlu banyak berpikir. Seperti contohnya tagline dari Tokopedia, mulai aja dulu. Namun bukan berarti kita memulai bisnis dengan serampangan dan tanpa persiapan. Berhentinya operasi bisnis, kegagalan proyek di tengah jalan, serta kegagalan investasi lainnya merupakan bagian dari penerapan yang tidak konsisten dalam studi kelayakan. Secara teoritis, jika studi kelayakan dilakukan dengan benar saat memulai investasi, maka resiko kegagalan dan kerugiannya dapat diminimalisir. Karena toh pada akhirnya, dalam menjalankan sebuah bisnis, pastilah orientasinya adalah profit. Menurut Kasmir dan Ja'far, studi kelayakan bisnis memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Menghindari risiko kerugian. Setiap pelaku usaha tentu saja tidak ada yang mengharapkan mengalami kerugian. Tidak hanya dialami oleh seorang pemula, seorang yang sudah berpengalaman malang melintang di dunia usaha selama bertahun-tahun pun bisa saja mengalami yang namanya kerugian. Karena kerugian ini merupakan risiko yang harus ditanggung setiap pelaku usaha. Dengan studi kelayakan, Anda diharapkan mampu menganalisa faktor apa saja baik internal maupun eksternal yang dapat menimbulkan risiko kerugian dalam bisnis Anda. Sebagai contoh sederhana adalah seperti ini. Jika Anda menjalankan bisnis dropship, lalu katakanlah hanya mempunyai satu supplier saja, kemudian supplier tersebut misalkan kehabisan stok barang yang mereka jual ternyata di bawah standar, packing yang jelek, pengiriman yang lambat, terlambat upload resi, dan sebagainya, tentu akan sangat menghambat bisnis yang sedang Anda jalankan, bukan? Tujuan yang berikutnya dari studi kelayakan bisnis adalah memudahkan perencanaan. Dalam suatu kegiatan usaha, merencanakan suatu aspek sangatlah penting dalam proses pengembangan sebuah usaha. Dengan perencanaan yang benar, maka dapat membantu seorang wirausaha menetapkan target baik jangka pendek, menengah, atau panjang dari bisnis yang sedang Anda jalankan. Secara sederhana, perencanaan itu sendiri meliputi jumlah modal, waktu pelaksanaan, lokasi, cara pelaksanaan, besarnya keuntungan, serta bagaimana pengawasan bila terjadi penyimpangan. Dalam hal merencanakan sebuah bisnis, silakan Anda tonton ulang video di channel ini tentang perencanaan sebuah usaha atau bisnis yang berjudul Cara Membuat Bisnis Plan Sederhana. Kemudian dalam hal mencari lokasi untuk bisnis, silakan tonton video lainnya yang berjudul Cara Menentukan Lokasi atau Tempat Usaha yang Strategis. Ada pula video lainnya yang berjudul Cara Mendapatkan Modal Usaha Tanpa ke Bank untuk menambah wawasan Anda bahwa ada cara mendapatkan modal untuk usaha selain meminjam ke bank. Tujuan yang berikutnya dari studi kelayakan bisnis adalah memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Perencanaan yang telah disusun tadi akan dapat mempermudah Anda dalam menerapkannya pada bisnis Anda, sehingga bisnis Anda dapat berjalan secara terstruktur. Seperti dalam membangun sebuah rumah atau bangunan, tentunya gambar desain atau rancangan akan dapat mempermudah dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan. Begitu pula dalam bisnis. Dalam menjalankan operasional sebuah perusahaan, peran pegawai atau karyawan memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat signifikan. Oleh karena itu, membuat pedoman standar operasional yang terstruktur dan sistematis bagi karyawan sangatlah penting. Pada akhirnya, para karyawan akan menjadi sumber daya manusia yang profesional, handal, dan dapat mewujudkan visi dan misi dari perusahaan yang Anda jalankan. Tujuan yang berikutnya dari studi kelayakan bisnis adalah memudahkan pengawasan dan pengendalian. Dengan pelaksanaan yang sesuai dengan rencana yang telah disusun, maka pengawasan terhadap bisnis yang dijalankan akan menjadi lebih mudah. Pengawasan dilakukan agar pelaksanaan usaha tetap pada jalur yang benar dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengawasan dalam manajemen dibutuhkan dalam sebuah usaha karena Anda harus memastikan bahwa sebuah pekerjaan dalam bisnis dapat diselesaikan sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Karyawan identik dengan manajemen pengawasan. Jika tidak, maka Anda tidak dapat mengukur performa karyawan Anda.
Dengan adanya pengawasan dalam manajemen, maka akan meminimalisir hambatan sehingga bisnis Anda akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Di samping itu, adanya pengawasan akan mendorong karyawan untuk lebih bertanggung jawab terhadap tugas yang dipikulnya. Menurut www.zahiraaccounting.com, misalkan Anda memiliki usaha bakery, langkah awal yang perlu Anda buat adalah membuat standar. Misalnya dengan membuat standar operasional prosedur seperti ini. 1. Masuk kerja jam 7.30. 2. Pulang kerja jam 16. 3. Mempersiapkan adonan sebanyak 40 porsi per hari. 4. Memanggang adonan yang sudah siap. 5. Melakukan pengepakan pada produk yang sudah jadi. Kemudian langkah selanjutnya adalah membandingkan kegiatan karyawan dengan standar yang sudah Anda buat. Misalkan 1. Masuk jam 7.30 sudah oke. 2. Pulang kerja jam 16 juga sudah oke. 3. Membuat adonan sebanyak 40 porsi, ternyata karyawan Anda hanya mampu membuat 32 porsi, yang artinya kurang 8 porsi. 4. Memanggang adonan yang sudah siap, juga sudah oke. 5. Melakukan pengepakan produk yang sudah jadi, karyawan sudah melakukan pengepakan dengan baik. Berikut ini juga akan dijelaskan manfaat dari studi kelayakan bisnis. Manfaat dari studi kelayakan bisnis sangat bisa dirasakan oleh berbagai pihak, terutama para pihak yang berkepentingan terhadap usaha yang akan dijalankan. Hasil penelitian yang dianggap layak harus dapat dipertanggungjawabkan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Adapun manfaat studi kelayakan bisnis akan dirasakan oleh pihak berikut ini. 1. Bagi manajemen. Pihak manajemen perusahaan memerlukan laporan studi kelayakan bisnis sebagai indikator atas manajemen yang telah diterapkan selama ini. Studi kelayakan bisnis juga berguna bagi pihak manajemen untuk mengetahui besaran dana yang akan dibutuhkan, serta dapat pula digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan atau mengolah proyek di masa depan. 2. Bagi investor. Investor adalah pihak yang menanamkan modal ke sebuah perusahaan. Laporan studi kelayakan bisnis berguna bagi investor untuk menentukan seberapa besar modal yang akan ia tanam di sebuah perusahaan. Hasil studi kelayakan bisnis yang baik akan membuat investor berani menanamkan modal yang besar. Sebaliknya, hasil studi kelayakan bisnis yang buruk akan membuat investor menghindari menanam modal di sebuah perusahaan. 3. Bagi pemerintah. Suatu bisnis membutuhkan izin dari pemerintah untuk kepentingan legalitas. Studi kelayakan bisnis dapat digunakan oleh pemerintah sebagai dasar pengambilan keputusan dalam memberikan izin usaha atau proyek. Studi kelayakan yang disusun perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, karena secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan. 4. Bagi masyarakat. Suatu bisnis tidak hanya membutuhkan izin dari pemerintah, namun juga dari masyarakat yang ada di sekitar lokasi usaha. Studi kelayakan bisnis dapat digunakan oleh masyarakat untuk meninjau apakah sebuah badan usaha yang hendak dibangun di kawasan tersebut ramah lingkungan dan dapat bermanfaat bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Contohnya adalah membangun sebuah pabrik. Apakah pabrik yang akan Anda bangun tersebut dapat merusak alam dan merugikan lingkungan masyarakat sekitar atau tidak? Hasil studi kelayakan bisnis merupakan sebuah kumpulan dokumentasi lengkap dalam bentuk tertulis yang mampu memperlihatkan bagaimana sebuah rencana bisnis memiliki nilai-nilai positif dari berbagai aspek yang diteliti. Jika laporan studi kelayakan bisnis dapat menunjukkan banyak nilai positif dalam sebuah rencana bisnis, maka proyek bisnis tersebut dapat disebut sebagai sebuah proyek bisnis yang layak dan mampu untuk dieksekusi. Jika ternyata hasil dalam laporan studi kelayakan bisnis menunjukkan jumlah nilai-nilai negatif sama atau justru lebih tinggi dari nilai-nilai positif, maka proyek bisnis tersebut lebih baik ditunda atau justru dibatalkan. Ketika Anda sudah membuat studi kelayakan bisnis secara benar, Anda akan mendapatkan jawaban untuk membuat suatu keputusan yang tepat. Permasalahan terbesar yang banyak ditemui oleh pebisnis yang tidak mau membuat studi kelayakan bisnis ini karena alasan membutuhkan waktu yang lama dan perlu melakukan riset yang mendalam. Hal inilah yang menjadikan banyak para pebisnis tidak mau melakukan studi kelayakan bisnis, sehingga mereka banyak yang menggunakan prinsip asal jalan saja. Menurut saya pribadi, studi kelayakan bisnis memang diperlukan. Akan tetapi, bagi Anda yang akan mulai terjun ke dunia bisnis atau dalam hal ini adalah pebisnis pemula, maka studi kelayakan bisnis ini janganlah dibuat rumit. Sederhanakan saja sesuai dengan besar kecilnya bisnis yang akan Anda jalankan. Silakan cari di Google contoh studi kelayakan bisnis. Pelajari dan susun sesuai dengan besar kecilnya bisnis yang akan Anda jalankan. Sekali lagi, bagi yang baru mulai terjun ke dunia bisnis,
Buatlah studi kelayakan bisnis yang sederhana saja, yang penting di dalamnya memuat rencana dan jalur mana yang akan Anda ambil dalam menjalankan bisnis tersebut. Itulah hal-hal yang dapat saya sampaikan mengenai studi kelayakan bisnis. Demikianlah pembahasan video kita kali ini. Silahkan klik like pada video ini jika menurut Anda video ini bermanfaat bagi Anda. Klik subscribe, klik loncengnya dan klik semua agar nantinya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru ke depannya. Dan jangan lupa berikan komentar tentang video ini jika Anda mendapatkan ilmu dan wawasan dari video ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya doakan Anda yang sedang menjalankan sebuah usaha atau bisnis, dan juga Anda yang akan memulai sebuah usaha atau bisnis, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan senantiasa diberikan kesehatan. Kunjungi fanpage Belajar Berbisnis ini di www.facebook.com/fanpage belajar berbisnis, dan silakan klik like di fanpage tersebut supaya jika nanti ada video terbaru Anda bisa langsung mengetahuinya via Facebook. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like. Jika Anda tidak ingin ketinggalan video terbaru, silahkan klik subscribe. Dan klik share di sosial media milik Anda jika Anda juga ingin berbagi inspirasi bagi teman-teman Anda. Dan jangan lupa tinggalkan komentar di bawah video ini. Jika Anda ingin melihat video-video yang lainnya, silahkan klik channel YouTube Belajar Berbisnis ini. Dan di sini bisa ditemukan banyak sekali video yang telah saya upload. Silahkan klik di videos. Dan Anda akan bisa melihat keseluruhan isi dari video yang telah diunggah di channel YouTube Belajar Berbisnis ini. Ini adalah video paling sederhana versi on the spot. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.